Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Saya juga menyapa buat semua saudara jemaat keluarga di SCM yang ada di kota-kota, saudara yang berada di rumah-rumah, bahkan termasuk saudara yang berada di rumah Tuhan. Mari sebelum kita akan berdoa, kita dengan iman kita akan perkatakan firman Tuhan. Dan apa yang kita katakan oleh karena iman kita dan oleh karena Tuhan yang mengerjakannya pasti jadi untuk kita semua. Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1, 3. Yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kami bersyukur Tuhan, inilah hari kemenangan itu bagi setiap kami, sebab tanpa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah iman percaya kami. Kami percaya setiap kami dibangkitkan dari segala apa yang ada dalam kehidupan kami, bangkitnya ekonomi kami, bangkitnya kesehatan kami, bangkitnya terlebih. Sebab itu kami ada di rumah-Mu saat ini, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, yang dari awal pertengahan ibadah selesainya, biarlah Engkau Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, yang pada akhirnya sebab itu pertolongan kami hanya datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap beribadah kepada Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa hari ini kemenangan terjadi karena kita merayakan kebangkitan dari Sang Juru Selamat. Haleluya. Bagi kita semua, haleluya. Mari katakan bersama, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, dan gentar
katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita pagi hari ini. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Coba diaspora katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tidak akan gentar Tuhan. Karena Engkau yang memegang hidup kami. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Dia bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa salib-Mu adalah karya terbesar di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan segala sesuatu yang baik bagi setiap kami. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada
Allah dengan syukur Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami sampai di hadapan sebagai dupa yang harum ya Tuhan. Karena kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan yang teguh. Kebangkitan-Mu Tuhan memberi kepada kami kekuatan yang baru. Bahwa dalam Yesus Kristus Tuhan, yang ada adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah terbesar, mukjizat yang terbesar yang telah Engkau nyatakan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Sungguh akal pikiran kami tidak sampai untuk bisa mengerti, kecuali kami hanya menjawab, kasih-Mu hebat atas kami. Lebih dari apa yang kami mampu pikirkan, lebih daripada apa yang mampu kami doakan. Tuhan, lanjutkan karya-Mu atas kami. Kami percaya di masa-masa pandemi ini Tuhan, Kau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Justru mengawal kami untuk menuju kepada kemenangan yang sejati. Karena kami percaya segala sesuatu telah Engkau canangkan Tuhan. Segala sesuatu Engkau nyatakan bagi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami kembali mendengar pesan-pesan yang akan menuntun langkah hidup kami, bagi kami, keluarga kami, lingkungan kami, kota dan bangsa kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan berkemurahan, berkenan untuk memberkati mereka, melindungi mereka, memberi kepada mereka juga kasih karunia, sehingga mereka pun menikmati damai sejahtera. Syukur Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari masing-masing berkata amin. Boleh sukacita tepuk tangan yang panjang bagi di hari kebangkitan, di hari kemenangan, di hari kelepasan, di hari yang kembali meneguhkan saudara dan saya untuk memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia melalui berita kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mengambil tempat duduk karena saya masih dipesan oleh dokter untuk tidak boleh ngoyo. Tapi saya sudah minta izin bahwa saya tidak bisa untuk tidak melaksanakan karena mungkin tubuh yang lain lemah, tapi roh ini masih menyala-nyala. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan, selama suara saya masih keluar, selama itu pula saya akan tetap melayani Dia. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh karena apa? Kehidupan yang saya terima itu kehidupan yang lebih daripada apa yang saya bisa pikirkan. Anugerahnya terlampau hebat, kasihnya terlampau hebat. Luar biasa. Tidak dapat dipikirkan secara logika manusia. Dan saya percaya itu juga terjadi atas setiap kehidupan saudara semuanya. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, kita masih punya tugas untuk terus memberitakan tentang kehidupan. Memberitakan tentang kabar baik. Supaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana 6 jiwa ini. Yang sebentar akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga seterusnya. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan lututnya bertelut. Lidahnya mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, menyerahkan saudara kami Haris Kristanto, Novian Krisdianto, Ian Edi Kurniawan, Andika Dwi Kurniawan, Flavina Tamariska,
dan Maria Anita. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sejak dalam kandungan ibunya telah Engkau pilih untuk beroleh keselamatan, untuk menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan di tengah dunia hari-hari ini. Kami percaya lebih dari 6 orang, masih banyak lagi orang-orang yang akan datang kepadamu dengan lutut yang bertelut, dengan lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai gerejamu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai gerejamu, hamba-hambamu untuk menjadi saksi dan alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan melaksanakan sakramen baptisan ini. Urapan kuasa dari tempat yang amat tinggi membawa ke 6 anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih ini Tuhan untuk menjadi saksi. Melahirkan sesuatu yang baru. Dan mereka sungguh-sungguh hidup sebagai manusia baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana dalam Jumat Agung yang telah saya sampaikan, bahwa di hari-hari ini khususnya diinspirasi dalam situasi pandemi. Dan pandemi ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi pandemi ini untuk dunia. Mas Bagus, tolong siripnya dinaikkan, ngantem siripnya ini. Ya, ngantem wajah. Ya, dikit aja. Untuk memanfaatkan, karena apa? Tidak ada sesuatu kejadian di bawah kolong langit yang terjadi tanpa kedaulatan Tuhan. Sementara Tuhan itu punya rancangan, bukan untuk kehancuran, bukan untuk kebinasaan, tapi untuk kemenangan, untuk kehidupan yang kekal. Ya, oke, bagus. Ya, sedang kasih Tuhan. Sehingga pandemi ini jangan hanya ditangkap dari satu sisi. Kita harus tangkap secara komprehensif, secara menyeluruh. Pasti di balik pandemi ini ada rencana Tuhan yang besar. Yang Tuhan nyatakan kepada saya di awal pandemi di bulan Maret tahun yang lalu adalah bahwa mengapa Tuhan izinkan ini? Karena di mata Tuhan umat manusia, saya tidak hanya mengatakan umat Kristen, umat manusia telah melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan untuk meriset kembali kehidupan ini, mengembalikan pada esensi kehidupan. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, jangan hanya memikirkan dampak daripada pandemi. Yang memang kita akui dalam hubungan keluarga, hubungan satu dengan orang lain. Keterbatasan gerak, bahkan juga dampak-dampak ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Itu memang berakibat. Tapi pandanglah Yesus. Pandanglah salib Kristus. Maka belajar dan melakukan segala sesuatu sebagaimana pesan di Jumat Agung. Jangan pernah melakukan kegiatan tanpa memandang salib Kristus. Sekecil apapun kegiatan yang tidak saudara lakukan, bahkan saudara punya rencana yang masih di batin, pandang salib Kristus. Karena dari sanalah kita harus memulai kehidupan baru. Lebih dari itu adalah, kalau saja kita seperti bangsa Israel berhasil sudah masuk ke negeri perjanjian, menjadikan saudara dan saya tidak lupa diri. Sadar, engkau jadi mewah, engkau jadi kaya, engkau jadi pinter, engkau punya ini, punya itu. Engkau akan berkata, semua itu karena salib Kristus. Kerendahan hatimu pasti dihargakan oleh Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, pesan yang paling inti adalah miliki pikiran Allah. Setiap orang yang tidak memiliki pikiran Allah, yang tidak mengetahui rancangan kehendak dan perintah Allah. Bahkan saya kemarin itu katakan, kalau saja saudara terbiasa hidup dalam rancangan Allah dan melakukan kehendaknya, ketika saudara harus melakukan perintah Tuhan, sekeras apapun, engkau tetap akan setia melakukannya.
Apa yang dilakukan Abraham ketika dia mendapat perintah, persembahkanlah anak yang tunggal yang kau kasih itu di satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anak itu, Iska itu kepadaku. Dia tidak menolak. Karena apa? Dia tahu rancangan Allah. Dia tahu kehendak Allah. Sehingga imannya teguh. Akhirnya memang kita tahu bahwa tersedialah anak domba menggantikan Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga saudara harus memiliki pikiran Allah. Jangan sampai kita tidak hidup seiring sejalan dengan pikiran Allah. Karena siapa yang tidak hidup seiring sejalan dengan pikiran Allah, hidup sesuai dengan pikiran dunia, pikiran manusia, saudara dipastikan hidup di luar Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengulang kembali khotbah saya yang kemarin di doa puasa. Saudara yang kasih Tuhan, maka mari kita baca terlebih dahulu, karena hari ini adalah hari kelepasan, hari kemenangan, hari yang sungguh kita harus rayakan setiap tahun paling tidak, untuk sungguh-sungguh akan melihat bagaimana karya kasih Allah yang sempurna itu telah dinyatakan. Keluaran 12, ya, Keluaran 12 untuk kita akan 13, maaf, Keluaran 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Keluaran 13 ayat 8 sampai 12. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Perhatikan saudaraku, kalimat di sini sengaja ditulis ku, pribadi. Bukan kepada kami, bukan pada kita. Artinya Tuhan mau berurusan kepada pribadi lepas pribadi. Pengakuan itu tidak rombongan. Mengikut Tuhan itu tidak rombongan. Tapi mengikut Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Dengan bangga saudara boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada aku pada waktu aku keluar dari Mesir. 9. Ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir, keluar dari negeri perbudakan. Sementara saudara dan saya tidak menjadi budak secara fisik, tapi saudara dan saya keluar dari perbudakan dosa. Amin. Ya. Dari perbudakan dosa. 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Diingatkan terus. Pasca ini mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dari belenggu dosa. 11. Apabila engkau telah dibawa ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, kepada nenek moyangmu dan kepada negeri yang telah diberikannya kepadamu. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Diajarkan apa? Utamakan Tuhan. Segala sesuatu. Dari saat ini, dari ayat ini saudaraku, kemudian ada ketetapan-ketetapan berikutnya berupa persepuluhan dan sebagainya. Tapi intinya adalah keutamaan Tuhan Allah. Keutamaan Kristus itu harus didahulukan. Dan ini sungguh-sungguh melalui pandemi ini kita harus berubah. Agar sungguh sebagaimana tema yang saya bagikan saat ini, kemenangan oleh darah Kristus kita meraihnya. Karena itu sudah dijamin oleh Yesus Kristus itu sendiri. Bagi saudara dan saya bukan kalah, tapi kemenangan terjadi. Berikan tepuk tangan. Kalau kelepasan bangsa Israel itu adalah kelepasan dari perbudakan, maka saat ini Israel tidak hanya saya sebut Israel, tapi sebagai bangsa pilihan. Mengapa kesan saya kalau membaca kitab
Perjanjian Lama, kesan saya itu Israel itu dimanja luar biasa. Salah kalau dibener no. Mengapa? Dibela nih luar biasa. Sudah tahu bagaimana yang namanya Yakub, karena dimulainya pernyataan itu pada Yakub, pada Israel, ketika dia harus merebut hak kesulungan daripada kakaknya. Ketika dia merebut daripada berkat daripada ayahnya Ishak, dibela nih. Mengapa? Karena sejak kelahirannya, pada dalam kandungannya, 2 bayi di rahim ibunya ini sudah dinubuatkan bahwa yang muda itu akan menjadi tuan atas yang tua. Dibela nih. Dan saya ingin katakan pada saudara, melalui bangsa pilihanlah Tuhan bekerja sama, Tuhan memakai bangsa pilihan untuk penggenapan rancangan Allah yang begitu besar. Olehmu bangsa-bangsa di muka bumi akan diberkati. Bangsa pilihan itu bukan Israel saja, tapi saudara dan saya dipakai Tuhan untuk partner kerja Allah, untuk penggenapan rancangan-rancangan Allah. Ini harus kita tangkap. Jadi nilai hidup saudara berharga luar biasa. Jadi saudara menjaga diri itu bukan hanya menjaga kehidupanmu sendiri, menjaga kehidupan rancangan yang dipercayakan pada saudara. Saudara ini masih dipakai dan pasti dipakai siapapun saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan. Maka berikutnya yang harus kita ketahui, saya sebut lagi yang namanya bangsa Israel, bangsa pilihan bukan hanya Israel, tetapi karena saudara dan saya telah menerima karya penebusan, karya salib, oleh darahnya kita semua dilayakkan, kita semua ditempatkan pada tempatnya, kita semua dipilih, ditentukannya bahkan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Roma 8, 29 dan 30, tidak usah dibuka. Ya, sedang kasih Tuhan, ini luar biasa. Jadi saudara harus menjalani kehidupan bukan hanya hari ini, tapi masa depan. Pemakaian Tuhan atas hidup. Jadi kalau saja sampai hari ini kita masih memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan sendiri, ini salah besar. Salah besar. Salah besar. Mulai hari ini, saudara bekerja apapun, profesi apapun, kerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab. Tapi katakan kepada Tuhan, Engkau mempercayakan pekerjaan ini kepadaku Tuhan, sesungguhnya adalah untuk kemuliaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan. Keutamaan Kristus harus terus dijaga. Jangan sampai kepentingan pribadi itu mengemuka. Jangan sampai mengalahkan kepentingan Allah. Jangan sampai mengalahkan kepentingan kerajaan surga, kerajaan Allah. Jangan. Karena apa saudaraku? Melalui kejadian demi kejadian yang ada di bawah kolong langit ini, saya katakan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dinubuatkan. Semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah menangkap pandemi ini dalam kendali Tuhan, pastikan ujung daripada selesai pandemi, pasti kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Karena apa saudaraku? Bangsa pilihan Israel itu harus jadi budak, karena itu sudah dinubuatkan. Sudah baca Kejadian pasal 15. Ya, pasal 15. Ayat 13. Kejadian 15, 13. Sudah dinubuatkan. Ya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama berapa? 400 tahun lamanya. Ini dikatakan belum kepada Abraham, kepada Abram masih benih. Ya. Masih belum digenapi bapak segala bangsa. Ya. Jadi sudah ada rencana. Karena Tuhan akan memproses bangsa pilihannya. Supaya mereka memasuki proses. Intinya adalah supaya mereka ada ketaatan.
supaya mereka ada kesetiaan, supaya mereka mengalami proses, supaya mereka tidak sombong, merendahkan diri. Israel jadi budak. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dalam skala kecil itu ditampilkan kepada diri Yusuf. Ya, dijual, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak ke Mesir. Itu proses. Jadi jangan pernah menolak proses. Karena itu proses yang sudah dicanangkan Tuhan. Katakan amin. Ayat 14 berkata kepada kita, 14, Kejadian 15, 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetap dibela Tuhan. Saya terlalu percaya siapapun saudara saat ini dia dikhianati, dirugikan, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam karier, apapun juga, saya tetap meneguhkan saudara. Engkau pasti ujungnya diberikan kemenangan. Engkau pasti akan dibela oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus, untuk itu peristiwa ini, hari ini, termasuk Jumat Agung, harus diingat. Kenapa? Starting kehidupan kita yang baru sebagai manusia baru, dari startnya ini, peristiwa ini. Dimulai dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya sendiri kalau dalam keadaan lemah, saya selalu bersimpuh dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku ada ini karena salib-Mu. Dan kalau aku sekarang ini mengalami satu masalah yang tidak nyaman, ya, berbagai kali proses yang harus saya alami sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, aduh luar biasa. Kalau tidak ada salib Kristus, sudahlah muncul itu namanya manusia lama. Saya bersyukur ketika saja saya memandang salib Kristus yang keluar pertama dari air mata, kasih anugerah Tuhan begitu besar. Dan sungguh itu juga disediakan buat setiap saudara. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Harus dirayakan setiap tahun seperti dikatakan tadi dalam Keluaran 13. Dari tahun ke tahun harus dirayakan. Ya saudaraku. Dan luar biasanya apa? Cara Tuhan. Cara Tuhan. Untuk keluar itu kok tidak dalam keadaan damai sejahtera. Ya tidak. Tapi sebelumnya apa? Mesir harus ditulai. Kalau saja saudara akan merdeka, saudara harus berjuang. Kemerdekaan ini Indonesia ini bukan dihadiahi. Seperti kataan persemakmuran, Inggris itu banyak yang dihadiahi. Malaysia, India, hadiah semua. Indonesia berjuang. Demikian juga bangsa Israel, bangsa pilihan. Sebelumnya terjadi tulah, menyeluruh ke seluruh negeri. Ya. Dan pada hari Jumat kemarin saya sudah tunjukkan berkat darah anak domba yang dioleskan di setiap rumah, maka penduduk bangsa pilihan sekalipun Mesir penuh dengan tulah demi tulah, mereka diselamatkan. Boleh bangga tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Keluaran 12 ayat 23 mengingatkan kepada kita, meneguhkan kepada kita bahwa tulah itu menandai akan segera keluarnya kemenangan yang akan diterima oleh bangsa pilihan. Dan Tuhan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah ini dan menulainya. Amin. Boleh dong bangga tepuk tangan bagi Tuhan. Untuk itu kan saya ingatkan, lakukan segala sesuatu perjalanan, kegiatan, bisnis, aktivitas, apapun juga, ingat salib. Ingat darah Yesus. Dia yang menjamin saudara memberi kemenangan. Kemenangan saudara dan saya itu kemenangan bukan oleh kekuatanmu. Kemenangan yang saya dan saudara raih adalah kemenangan oleh darah Kristus.
Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka disarankan kepada bangsa pilihan supaya mereka memilih domba untuk supaya darahnya diambil dioleskan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Tanda. Saudaraku kasih Tuhan. Dan hari ini perlakuan seperti itu dipakai oleh iblis. Kemarin saya menerima dari teman saya di Amerika informasi tentang keluarnya produk sepatu setan. Yang ternyata itu semua produk yang dihasilkan sudah diolesi dengan darah manusia. Di luarnya dikasih ayat lagi, Lukas 18:10. Ada tanda-tanda lagi di bawahnya, di sebelah kanan bawah ke belakang. 666. Hati-hati untuk anak-anak muda. Kenapa? Pembelian itu bisa dilakukan hanya online. Jangan sampai jadi budak iblis. Amin. Tanda darah Yesus Kristus yang menjamin saudara dan saya beroleh kemenangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena darah anak domba itulah yang menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat 29 meneguhkan bagi kita bahwa hanya darah anak domba itulah yang menghapus dosa dunia. Pada keesokan harinya Yohanes yang bukan Bakhtiar, tapi Yohanes Bakhtiar ini juga hamba Tuhan, melihat Yesus kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ingat darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Bahkan ketika saja saudara mengusir setan dengan kata-kata darah Yesus, yang sering saya lakukan dalam pelayanan mengusir setan dalam diri orang, dalam rumah dan sebagainya, saya tidak pernah lupa lalu mengatakan darah Yesus. Iblis itu pasti lari. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemenangan oleh darah Kristus akan kita raih. Sudah disediakan oleh Tuhan, tinggal kita meraihnya, tinggal kita melakukannya. Karena apa? Darah anak domba itu pada ujungnya dalam kitab Wahyu itu luar biasa. Ya, siapa anak domba Allah ini? Ya, coba dibuka cepat. Wahyu 5 ayat yang ke-12. Wahyu 5 ayat 12 akan kita ketahui ternyata dialah pemegang hikmat, kekayaan, apapun puji-pujian dia. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di Wahyu pasal 6, saya tidak sempat membacanya. Wahyu pasal 6, anak domba Allah itu yang membuka 7 meterai. Meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, meterai 7. Anak domba Allah yang mampu, yang bisa, yang berhak membuka setiap meterai. Itu akan terjadi di depan kita. Ya, tentang kuda putih dan lain sebagainya, tentang kelaparan dan sebagainya akan terjadi. Hanya anak domba yang berhak. Saudara yang dikasihi yang keren, mengapa kok tidak disebut Tuhan saja? Kok disebut dalam kitab Wahyu anak domba? Mengapa? Karena bicara anak domba berbicara darah, pengorbanan, kasih yang sempurna. Berikan tepuk tangan. Sehingga dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, kita perlu perlengkapi pemahaman ini supaya sungguh-sungguh kita akan menikmati Paskah tahun ini. Wahyu 7, 9 dan 10. Sudah bisa? Oke. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Siapa yang berhak menghakimi? Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta, bagi anak domba. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Dan disarankan melalui Wahyu 12 ayat 11
agar saudara berani bersaksi, karena darah anak domba sudah dicurahkan. Saudara akan memiliki keberanian untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga. Ya, saya pernah bersaksi, saya lupa apakah saya di ibadah online tentang sakit saya. Setiap kali dia intimidasi saya terus. Kamu lemah, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Untuk itu saya selalu lawan dengan darah Yesus. Darah Yesus. Sudah kasih Tuhan, dikatakan di situ supaya kita menjadi saksi. Dan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jangan lupa bersaksi. Kesaksian saudara mendatangkan kemenangan. Saksi pada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kesempatan pakai saksi. Aku ada sebagaimana ada. Inti besarnya hanya oleh karena darah Yesus. Saksikan. Itu berita kabar baik bagi dunia. Jangan kita tidur. Gereja harus menyatakan kesaksian. Anak-anak Tuhan harus menyatakan kesaksian bahwa saudara adalah orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu. Maka apa sekali lagi? Kemenangan hanya oleh darah Kristus. Saudara dan saya akan menikmati. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya oleh pengorbanan dan kebangkitan-Mu kami ada sebagaimana ada. Dan saat ini kami menghadap perjamuan kudus Tuhan. Kami sadar bahwa kami perlu menyadari akan kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima persekutuan kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Syukur pada Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami menerima perjamuan kudus sebagai ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya kemenangan sudah kami terima. Amin. Mari sambil bangkit berdiri bersama. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga salib dan darah-Mu memberikan kami kemenangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, yang telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi saksi, menjadi alat-Mu Tuhan, bahkan untuk menerima Tuhan tanah perjanjian itu, untuk menerima kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Syukur pada Tuhan, terima kasih.
Saudara yang kasih Tuhan, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, pandang salib Kristus. Berikan pengertian kepada jiwamu. Aku adalah milik Kristus. Engkau pasti akan beroleh kemenangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama. Darahnya telah memberi kami jaminan. Darah-Mu Tuhan memberi kami kemenangan. Angkat cawan-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dalam nama Yesus. Mari buka doa tangan, mengucapkan syukur sambil persiapkan menaikkan doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan juga hari ini kami boleh menikmati kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Kau tidak bangkit Tuhan, maka sia-sialah iman percaya kami, sia-sialah pemberitaan Injil. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami sedang mengalami bencana COVID Tuhan, tapi kami percaya di balik semua itu ada kemuliaan yang Tuhan telah nyatakan pada setiap kami. Kami percaya justru melalui bencana, melalui pandemi COVID ini Tuhan, justru Injil diberitakan di seluruh Indonesia Tuhan, sampai tempat yang paling kecil, paling pojok sekalipun Tuhan, di sana Injil diberitakan. Dan kami justru percaya Tuhan, justru di pandemi ini Tuhan, justru nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang-orang percaya datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahannya Tuhan. Kami tahu ada banyak radikalisme Tuhan, tapi kami percaya justru di sana juga Injil kasih-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan.
berkati presiden kami Tuhan, semua jajarannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami NICC Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ebenezer Tuhan sudah menolong sampai di tempat ini Tuhan. Maka Tuhan akan menyempurnakannya sampai gedung ini jadi Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang beribadah di tempat ini, Engkau sempurnakan spiritual kehidupan rohani kami Tuhan. Semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak hanya bangunannya Tuhan, tapi roh tubuh jiwa kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, kesehatannya kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya kerinduan hati Bapak Gembala kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup doa kami Tuhan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya Puji Lelono dari DSCM Pujarjo mengucapkan selamat ulang tahun DSCM Malang yang ke-25, dan doa kami untuk Bapak Sudi Dharma bersama keluarga, Bapak Angga bersama keluarga, Penatua, staf, dan seluruh jemaat DSCM Malang, dan semuanya biarlah semakin hari semakin menjadi berkat untuk Kota Malang, untuk seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kepada Tuhan. Di tahun ini Diaspora Sejahtera Caring Ministry telah berusia 25 tahun. Dan saat ini saya berada di pembangunan Rumah Tuhan NICC. Beberapa tahun yang lalu, melalui hambanya, Pendeta Sam Sukota menyampaikan pesan dan janji Tuhan supaya gereja lebih memikirkan pelayanan jemaat dan bersungguh hati dalam beribadah, sebab Allah akan menyediakan tempat ibadah bagi jemaat Diaspora Sejahtera. Awal tahun 96, Tuhan berbicara kepada hambanya, Bapak Sudi Dharma, untuk mengembalakan jemaatnya di Kota Malang. Dan mulailah mereka melangkah mengadakan doa bersama yang dihadiri kurang lebih 30 orang di rumah almarhum Bapak Beni Sunyoto, Jalan Langse Barat 43, Malang. Selanjutnya, sebagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun, dipimpin Tuhan. Kemana dan di mana Tuhan perintahkan berhenti, mereka berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat Tuhan perintahkan berangkat, maka berangkatlah mereka. Jemaat Tuhan, tidak terasa 1 tahun kita di masa pandemi. Tetapi walaupun demikian, Gereja Diaspora Sejahtera Caring Ministry tetap melayani jemaat Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Di masa pandemi ini juga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, jemaat Tuhan yang sudah terlebih dahulu mendahului kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Yuli Asto. Beliau adalah istri dari Bapak Asto Wijoseno, staf gembala yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 29 Oktober 2020. Shalom Ibu Yuli Asto. Shalom Mbak Esti. Selamat Paskah ya Ibu. Selamat Paskah. Apa kabar Ibu Yuli? Puji Tuhan, kabar baik Mbak, sehat, luar biasa. Puji Tuhan.
Apa nih kesibukan Ibu Yuli Asto di masa-masa sekarang ini? Ya, kesibukan saya sih belum terlalu berarti, Mbak ya. Saya masih melakukan kegiatan rumah tangga seperti biasa, dan saya pelayanan di WBI dan di MK. Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu Yuli Asto bangkit kembali, move on dari perasaan sedih, perasaan duka yang Ibu Yuli Asto alami? Iya, puji Tuhan. Memang perasaan sedih, kehilangan, berduka, rasa bingung, rasa takut itu semua menghantui, semua datang, Mbak ya. Tetapi puji Tuhan, di saat saya sedih, di saat saya merasa sendiri, di situ saya selalu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, minta penghiburan sama Tuhan, dan Tuhan kirimkan teman-teman yang begitu baik, begitu perhatian sama saya. Mereka mensupport saya, mereka mendukung saya supaya saya tetap maju. Di ulang tahun DSCM yang ke-25 ini, apa yang Ibu ingin sampaikan, pesan-pesan untuk kami semua? Pesan saya untuk Bapak Ibu semua, mungkin ada yang hari-hari ini masih berduka. Ya, rasa berduka itu manusiawi, rasa berduka itu memang wajar. Tapi biarlah kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tidak berlarut-larut dalam kedukaan. Mari kita terus menggandeng Tuhan, mari kita terus melekat sama Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta Tuhan hiburkan kita, sehingga kita bisa bangkit, sehingga kita bisa kembali melayani Tuhan, mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan lupa, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini tetap ikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan melakukan 5M. Ya, itu protokol dari pemerintah yang harus kita lakukan, dan selain itu kita juga tetap melekat pada Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Yuli Asto untuk waktunya. Kita berjumpa lagi ya Ibu ya, di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Dengan segala kebaikan yang Tuhan tunjukkan buat kita semua sebagai keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera Caring Ministry 25 tahun perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi yang pasti adalah kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu dengan sukacita kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan atas gereja kita, atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri, kita bersama tepuk tangan kepada Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kita akan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya hidup selamanya, kasih setianya, kasih sekali lagi bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sedang kasih Tuhan, 25 tahun adalah perjalanan yang
sudah kita jalani. Penuh suka, penuh duka. Tapi yang jelas berlimpah kebaikan Tuhan. Berlimpah kuasa dan mujizat dinyatakan. Sesungguhnya Maretlah, karena kemarin memang tidak mungkin atau tidak sempat untuk dilakukan, sehingga hari ini di awal bulan ini atau minggu pertama ini, bahkan tepat di hari Paskah ini, kita merayakannya, mempersembahkan syukur pada Tuhan karena segala kebaikan yang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa saya lakukan, bisa kami lakukan, tapi ternyata bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Karena pada bulan Maret itulah kami memulainya. Pertama ibadah syukur di Skodam. Ya, ibadah syukur itu sebenarnya ibadah syukur ulang tahun Bumika ini. Ya, tapi sejak saat itulah kita terus bergerak bergulir sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan dipasno, saudara. Memang pas masalah itu yang saya hadapi ketika itu yang pada awal Maret. Dan saya sudah waktu itu saya sudah mutuk. Saya tidak akan jadi gembala lagi. Saya akan jadi penginjil saja. Karena penginjil tidak perlu persiapan. Artinya tidak perlu mempersiapkan tulisan apa, macam-macam. Tidak perlu mikirin apa gedung dan sebagainya. Keliling terus. Tapi Tuhan mencegat saya di tengah jalan. Mengurapi saya pada saat perjalanan saya dari Surabaya ke Jember. Untuk saya melapor pada orang tua saya tentang kondisi saya. Sebelum masuk Probolinggo, Tuhan mengurapi saya. Saya di mobil itu dengan luar biasa. Mbak sopir saya itu enten apa Pak, enten apa. Lalu minggir saudara. Dan penuh di mobil itu dengan awan kemuliaan. Dan dia berkata, Sudi, aku memilih engkau sebagai hambaku. Gembalakan domba-dombaku. Itu hari Senin. Hari Rabu, 2 hari kemudian, saya telepon almarhum Benny Sunyoto. Pak, tolong Pak. Waktu itu belum ada konsep gereja, mendirikan gereja. Tapi yang jelas hari itu adalah hari ulang tahun. Tolong Pak, siap nona pada Skodam. Undangan Pak, nggak usah ketok tular. Siapa yang hadir? Nah, di situ kemudian kami dituntut oleh jemaat. Pak, tolong gembalakan kami. Karena waktu itu saya minta tanda. Saya tidak akan mengatakan, saudara-saudara, ya saudara akan saya gembalakan. Enggak, saya minta tanda sama Tuhan. Tandanya bukan saya minta, tapi jemaat. Pulang dari itu katakan, Pak tolong Pak, merumul di salaman di pintu. Karena apa? Ternyata tanpa saya sadar, Jumat itu adalah Jumat Agung. Jumat Agung. Ya oke. Hadir saja di sini. Pagi dan sore. Lu tadi enggak diumum no Pak. Emang nih, enggak apa-apa Mas. Saya prinsip siapa saja yang hadir. Karena kalau saya sudah meninggalkan pelayanan lama, saya enggak mau ribut-ribut. Kalau dengan Tuhan ya dari nol lagi. Dan ternyata itu pun Jumat Agung enggak saya umumkan kalau minggu harus ada ibadah. Jemaat juga protes. Pak, kenapa enggak diumumkan? Ya sudah, minggu hadir. Pagi hari jam 7, sore jam 5. Nah, sejak itulah bergulir terus. Ya, saudara kasih Tuhan, perjalanan panjang. Saya sangat bangga kagum akan Tuhan Yesus. Yang sungguh luar biasa. Merencanakan, memilih, meletakkan, memperlengkapi. Untuk itu, bagi saudara dan saya yang sudah dipilih, saudara adalah umat yang sudah dipilih untuk menerima kemenangan. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Ini adalah
Konco saya, si Karing Nyowo, yang menopang saya dalam doa, dalam segala sesuatu. Ya. Dan ini saya harus undang ke depan, kenapa? Pada tahun 2021 ini, bulan akhir Maret, 31 Maret, Bu Mega sudah purna tugas ya, sebagai guru besar di Universitas Erlangga. Tapi saya dengar-dengar oleh telepon-telepon yang dia terima, ada kemungkinan untuk dia diperpanjang. Tanya saya, bagaimana Pak? Kalau kamu masih dipakai, lakukan, tidak masalah. Ya, saudara, karena apa? Penggantinya belum ada. Karena ada beberapa hal yang dia kerjakan, yang dia temukan. Ya, karena apa? Fakultas pertama kali di Indonesia, belum ada di tempat-tempat lain. Odontologi forensik, satu-satunya yang melahirkan adalah dia. Di tempat lain belum ada. Sehingga karena departemen ini baru, dikatakan, Prof, kami masih membutuhkan. Tolong sampaikan sama Om Sudi, ya, supaya mau diperpanjang. Saya bilang, saya tidak pernah enggak untuk dia, selalu iya saja. Kayak Tuhan Yesus, ya dan amin saja. Ya, puji Tuhan. Jadi sudah pernah tugas, dan bahkan Maret itu artinya dia 70 tahun umurnya, tapi masih seperti 37. Haleluya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan, mari kita doa, mengucap syukur, dan sekaligus doa berkat. Oh, dibuka. Ya, sebelum berdoa Pak, Ya, ya. mari silakan Pak Vano, Oh, silakan dibuka sebagai tanda pengucapan syukur 25 tahun. Betapa penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Dan silakan diangkat Pak Gembala sebagai souvenir kenang-kenangan bahwa 25 tahun penyertaan Tuhan hebat atas Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Kita bersyukur kalau untuk kemuliaan-Mu Engkau memakai hidup kami. Bagi kami semua yang hadir saat ini, kami sungguh bersyukur dan bangga akan Engkau Tuhan. Kiranya seterusnya Kau tetap memberi kami kemampuan, penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan Engkau membawa jiwa-jiwa yang baru melalui kehidupan kami. Injil kabar baik akan terus kami beritakan sampai kapanpun juga. Seperti doa yang sudah kami naikkan Tuhan melalui hamba-Mu Sunardi. Melalui pandemi ini justru berita kabar baik melalui online luar biasa menjangkau dunia. Kami percaya itulah tanda-tanda yang sedang digenapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami roh setia, roh yang taat, roh yang rendah hati Tuhan. Untuk kami terus membangun komitmen kami dalam kami mengiring Engkau perjalanan ke depan. Karena kami sadar tidak ada sedikit pun kemampuan kami untuk kami berdiri sendiri. Tapi oleh Tuhan Kau beri kami kemampuan. Berkati para penatua kami Tuhan, baik Pak Herudiman, Pak Cokro, Pak Haryanto, dan juga Pak Arif. Untuk yang di Surabaya, Pak Bayu Wibowo, Pak Adi Sunardi, Pak Adi Santoso, Tuhan berkati mereka. Supaya melalui doa-doa mereka, melalui topangan mereka, melalui hikmat mereka, gereja ini terus berjalan. Dan bersama dengan para pejabat gereja, para diakon, diakones, para volunteer, ketua bidang, gembala-gembala MK, gembala wilayah, pemuji, pemusik, semuanya Tuhan diurapi Tuhan untuk pelebaran kerajaan.
untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatimu saudaraku. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dalam Dia yang ada hanya ya dan amin. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengandapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kembali untuk kali yang kedua. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom jemaat DSCM, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Paskah Minggu 4 April 2021. Bulan April ini adalah bulan WBI. Walaupun di tengah pandemi, WBI terus melakukan kegiatan dan pelayanan mereka. Di bulan April nanti mereka akan mengadakan kegiatan yaitu bakti sosial. Dan untuk liputannya, nantikan informasi minggu depan. Berikut ini saya Hesti akan menyampaikan info sepekan. Rabu dan Kamis diadakan ibadah Malang City Blessing dan doa malam pukul 19. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera, Facebook, dan mendengarkan melalui Radio Sejahtera FM. Di hari Sabtu, ibadah doa puasa pukul 10 dan sore harinya ibadah Diaspora Generation pukul 17. Kedua ibadah ini dapat diikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera FM. Bersyukur untuk 6 jiwa yang akan dibaptis hari ini. Mereka telah mengikuti tes rapid antigen dan hasil semuanya non-reaktif. Haris Kristanto, Novian Krisdianto, Flaviena Tamariska, Maria Anita, Ian Edi Kurniawan, dan Andika Dwi Kurniawan. Itulah informasi-informasi yang dapat kami bagikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.